Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai faktorial. Ini merupakan bab lanjutan dari materi matematika wajib kelas 12 setelah statistika. Oke, di dalam matematika itu ada istilahnya faktorial yang dilambangkan dengan tanda seru. Jadi misalkan gini, 1 faktorial 1 faktorial. Nah, tanda seru ini disebut faktorial. Ini 1 ya. 1 faktorial. 1 faktorial itu adalah 1. 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. 2 kali 1 berapa? 2. 3 faktorial. Berarti 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 6. Jadi gitu ya, hitungannya mundur. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, kenapa 24 kan? 3 kali 2 6. 6 kali 4 24. Oke. Sekarang 5 faktorial. Terus yang hitungnya mundurnya ke belakang. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini berapa? 6 kali 4 kali 5. 120. Jadi hasil yang di belakang ini 2, 6, 24, 120 itu adalah hasil dari perkalian ini. Atau nilai dari faktorialnya. 6 faktorial. Yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Seperti itu. Jadi hitungannya semakin ke sini semakin mundur. Namanya faktorial. Kalau berdasarkan definisi, untuk n setiap bilangan asli, jadi untuk n bilangan asli, nah, bentuk faktorial didefinisikan sebagai berikut. Koma, bentuk faktorialnya adalah kayak gini. N faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali n min 3 dikali seterusnya. Nanti ujungnya adalah 3 kali 2 tidak ada tanda satunya. Nah, tuh terlalu besar. Hapusnya malah. Faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Ini definisinya. Agak lebih ini ya, susah dipahami ya daripada yang angka langsung ya. Jadi di sini kalau n dia hitungnya mundur n, nanti kemudian n ini dikurangin 1, kemudian n nya dikurangin 2, kemudian n nya dikurangin 3, nanti ujungnya adalah 3 kali 2 kali 1. Contoh misalkan n nya ini kita ambil 6, kayak inilah. 6 faktorial berarti n nya 6. N di sini n bertulis 6 dikali n kurang 1 berarti 6 dikurang 1 adalah 5 dikali n dikurang 2 berarti n nya 6. 6 dikurang 2 itu 4 dikali n dikurang 3 itu adalah 3. Nah nanti ujungnya itu harus ada 3, 2, 1. Ini kebetulan sudah 3, 2 kali 1. Nah ini kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1. Jadi faktorial itu seperti ini. Ini nanti digunakan dalam kaidah pencacahan. Kemudian di dalam faktorial itu
tidak berlaku seperti ini ya, hati-hati. Contoh misalkan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini nggak bisa buat 3 kali 2, 6. Nah, ini nggak bisa. Salah. Jadi yang betul gimana? Yang betul, ini dijabarin dulu. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 dikali 2 faktorial. 2 kali 1 sampai gitu. Atau langsung aja kalau sudah tahu nilainya. 3 faktorial itu 6. Berarti 6 dikali 2 faktorial itu 2. 6 kali 2, 12. Sedangkan 6 faktorial tadi kalau kita pakai cara gini, 6 faktorial ini 720. Tuh hasilnya beda, nggak sama. Ini kalau dia perkalian ya. Kalau dia pembagian nanti bisa kita sedikit dicoret-coret. Kalau untuk pembagian. Nah, jadi mana nih codingnya? Nah, ini dia. Untuk pembagian, misalkan 8 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, ini bisa kita jabarkan semua dulu. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 faktor adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan bisa dicoret-coret ya. Nah, jadi hasilnya adalah 8, 7, 6, 5. Atau bisa kalian tulis seperti ini. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Stop di 3. 3 faktorial. Terakhirnya masih ada kasih faktorial. Kenapa kok stop di 3? Karena kita mau mencoret dengan 3 bawah. Coret-coret. Nah, ini kan 3 kali 2 kali 1 sebenarnya adalah 3 faktorial, ya enggak? Ini kan juga sama nih. 3 faktorial. Jadi kita coret. Lagi misalkan 7 faktorial dibagi 6 faktorial. Jadi langsung aja seperti ini. Antara 7 dengan 6 kan lebih kecil 6 ya. Nah, maka yang lebih kecil itu tetap. Yang ini stop sampai 6. 7 kali 6. Seperti ini. Misalnya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terus seperti itu. Lalu kita coba stop. Jadi coret. Ini adalah 7. Di sini kita akan membahas mengenai itunya dulu ya. Hitungan-hitungan mengenai faktorial. Misalkan nih, saya ngambil salah satu soal di halaman 61, nomor 31. Misalkan 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, seperti ini. Antara 3 dengan 6 dengan 10. Nah, ini 10 ini kita jabarkan tapi stop sampai dengan 6. Sebenarnya bisa stop sampai 3 tapi nanti kepanjangan ngitungnya. Jadi stop sampai 6 aja. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial ya 6 faktorial seperti ini. Maka coret. Nah, 3 faktorial ini kan 6 ya. Boleh kalian tulis langsung 6 atau mau kalian jabarin 3 kali 2 kali 1. Baru di sini dicoret-coret. 2 dengan 4 dengan 8 hasilnya 4, sorry. Ini 1 kan ini ya. Enggak ada ininya ya, hasilnya sama aja. 3 dengan 9 hasilnya adalah 3 gitu. Jadi tersisa tinggal 10, 3, 4 dan 7. Maka di sini hasilnya adalah tinggal sisa 10 kali 3 kali 4 kali 7 sama dengan 12 kali 7, 120 kali 7, 840. Seperti itu.
Nah, ada itu di pilihan gandanya. Kemudian lain, contoh soal lainnya. Ini saya ambilkan juga dari buku nomor 32. Bentuk lain dari 1/9 faktorial ditambah 5/10 faktorial. Seperti ini. Nah, ini kita menyamakan penyebut. Ingat kalau kita ingin menjumlahkan pecahan di mana penyebutnya tidak sama, itu kan disamain dulu. 1/2 ditambah 1/3 misalkan. Ini kita cari yang bilangan yang bisa dibagi semuanya adalah 6. 2 kali 3 kan 6. Nah, 6 dibagi 2, ke bawah sini dibagi 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Nah, 6 dibagi 3, di bawah itu dibagi dulu. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya adalah 5/6. Sama seperti ini. Ini kita ambil pengalinya yang sama. Berapakah antara 9 faktorial dengan 10 faktorial yang bisa dibagi oleh keduanya? Nah, kita ambil 10 faktorial. Kenapa? 10 faktorial kan bisa dibagi 9 ya. Bisa nih. 10 faktorial dibagi 9 faktorial. Kan tinggal tersisa berarti 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial. Maka kita coret-coret. Hasilnya adalah 10. Seperti itu. Jadi 10 faktorial dibagi 9 faktorial. Itu tinggal sisa 10. 10 kali 1. Itu 10. Ditambah 10 faktorial dibagi 10 faktorial ya 1. 1 kali 5 ya 5. Maka hasilnya adalah 15/10 faktorial. Seperti itu. Nah, ada itu di pilihan gandanya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sama juga. Pecahan. Tapi di sini ada 3 penyebutnya. 1/3 faktorial ditambah 1/4 faktorial ditambah 1/5 faktorial. Nah, sama dengan berapa di sini? Tuh, kita ambil yang paling besar. 3, 4, 5 kan paling gede 5 ya. Nah, kita ambil 5 faktorial. Ingat ke bawah itu dibagi. Jadi 5 dibagi 3. Ini dibagi. Kalau ke bawah itu dibagi. Hasilnya berapa? Kalikan dengan atas. 5 dibagi 3 faktorial. Ini coret-coretannya di sini. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Itu kan berarti tersisa tinggal 5 kali 4 kali 3. Faktorial stop. Sampai 3. Kenapa mau kita coret dengan ini? Coret-coret. Hasilnya adalah 20. 20 hasilnya ini 20. 20 kali 1, 20. Nah, seperti itu. Ditambah 5 faktorial dibagi 4 faktorial. 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Lebih kecil 4 ya. Berarti nanti kita stopnya di 4. 5 kali 4 faktorial. Coret-coret. Tersisa hasilnya adalah 5. Maka 5 faktorial dibagi 4 itu dapatnya 5. 5 kali 1, 5. 5 faktorial tetap ini hasilnya 1 dibagi 20 tambah 5 tambah 1 itu 26. 26 ini angka 6 per 5 faktorial. Seperti itu. Nah, oke. Paham ya konsep faktorial ya? Oke, satu soal lagi. Bentuk faktorial dari 15 kali 14 kali 13. Bentuk faktorial dari 15 kali 14 kali 13. Maksudnya ini apa?
Maksudnya ini adalah berapa faktorial yang dibagi faktorial, hasilnya adalah ini. Jadi kita cari pembagian faktorial yang menghasilkan ini 15 kali 14 kali 13. Nah, kita lihat di sini kan di belakangnya harusnya adanya 12 ya, 15, 14, 13 harusnya 12, 12, 11, 10, 9, 8 dan seterusnya. Berarti ini kan harusnya seperti ini, 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 dan seterusnya kali 2 kali 1 habis. Nah, kita bisa lihat ini kan mentok di 3 ya. Berarti kan ini hilang ini. 12 faktorial ini. 12 sampai 1 ini kan berarti 12 faktorial. Nah, berarti kita perlu membuat suatu 15 kali 14 kali 13 kali. Ini jadi 12 faktorial. Nah, agar 12-nya hilang menjadi sisa tinggal 15, 14, 13 seperti yang di soal ini, maka perlu kita bagi dengan 12 faktorial. Kan kalau seperti ini nanti kita coret tersisa tinggal ini ya. Nah, sudah selesai nih. Nah, ini 15, 14, 13 kali 12. 12 faktorial kan 12, 11, 10, 9, 8. Artinya 15 sampai ke 1. Berarti sama dengan 15 faktorial per 12 faktorial. Coba yuk kalau kita kerjakan, apakah hasilnya sama? 15 faktorial per 12 faktorial. Nah, berarti aduh, coret. Berarti ini kan 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial. Stop di 12 karena kita mau coret dengan yang bawah. Coret, coret. Nah, ini hasilnya kan sisanya. Sama seperti yang kita tadi. Nah, oke. Sekian dulu video dari saya. Silakan dipelajari baik-baik karena nanti di sini kita akan masuk ke materi yang lebih ke banyak logikanya. Sekian dulu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.